103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DFM Mania? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Hendra hadir seperti biasa setiap Reboan hari Rabu tanggal 27 di bulan September 2023 untuk hari ini di Haryono Show DFM Mania. Nah, DFM Mania menjadi remaja, terus dewasa, ya, dan orang tua. Nah, ini adalah karunia DFM Mania. Dan menjadi lansia, lanjut usia. Saya sudah termasuk belum ya? Kata DFM Mania, udah termasuk Bang Hendra. Kok bisa tahu? Iya, karena saya siarannya langsung kelihatan di live IG-nya nih Bang Hendra. Tuh, di @1034 DFM Jakarta. Karena di Haryono Show saya selalu siaran live langsung di live IG. Terus juga DFM Mania nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 1034 DFM ya. Hasil perbincangan kita di Haryono Show. Tuh, ya. Belum dong. Belum masuk lansia. Entah di depan saya ya. Oh, belum semua. Oke, ada Bang Reni, Bang Ilham, Pak Dehari, juga yang lainnya. Tapi DFM Mania, tapi semua ini adalah berkah ya, karena tidak semua orang bisa sampai mengalami pada tahapan lansia, ya enggak? Nah, tapi juga kalau ngomongin lansia, nah ini ada hari spesialnya, peringatan Hari Lansia Internasional DFM Mania. Dicetuskan pertama kali dalam pertemuan rencana aksi internasional Vienna terhadap penuaan atau Vienna International Plan of Action on Aging ya. Penetapannya 1 Oktober, kemudian disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 14 Desember 1990 DFM Mania melalui resolusi 46/106. Dan juga Badan Pusat Statistik mengungkapkan jumlah lansia di Indonesia pada 2020 DFM Mania yang lalu nih sebanyak 26,8 juta jiwa atau 9,92% dari total penduduk. Dan diperkirakan jumlah lansia bertambah menjadi 42 juta jiwa atau 13,82% pada 2030. Bertambah terus gitu ya pastinya. Lalu 48,2 juta jiwa atau 15,77% 5 tahun kemudian, dan akan menjadi 63,3 juta jiwa atau 19,80% pada 2045 nanti ya. Saya sampai nggak? Mudah-mudahan semuanya sampai lanjut usia, sehat, berkah, dan masih tetap produktif ya DFM Mania. Artinya bakal meningkat terus. Nah, DFM Mania pada hari ini propnya kemana? Biasanya di samping saya nih, tapi banyak tugas ya. Waduh, sampai-sampai saya asistennya nggak diajak deh. Karena menjelang bulan Oktober itu banyak sekali peringatan-peringatan. Hari Pancasila, hari apalagi tuh ya. Banyak sekali di bulan Oktober ya. Saya nyontek. Daripada nanti takut salah, ya enggak. Hari batik tanggal 2-nya. Tapi saya selalu pakai batik DFM Mania. Terus lagi Hari Tentara Nasional atau TNI tanggal 5 Oktobernya, 8 Oktobernya tuh Hari Tata Ruang Nasional. Nah, banyak sekali. Terus Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ya. 29-nya itu Hari Yastroki ya. Ya Pak Hari ya. Oke, nah kalau internasional hari ini DFM Mania ya, hari ini nanti sih tanggal 1 Oktober itu hari Minggu ya. Itu hari lanjut usia internasional. Ada apa sih Bang Hendra? Itu dia, propnya nggak ada di samping saya. Tapi saya nggak kesepian, karena di samping saya ada, wah ini yang sudah lama nggak ketemu, baru ya ketemu kali. Bersama narasumbernya Pak Dr. Mulyono Dhani Prawiro, tapi saya panggilnya Pak Mulyono. Ya, apa kabar Pak Mul? Kabar baik Bang Hendra. Selamat pagi DFM Mania semuanya ya. Kepada para pendengar ya. DFM yang setia, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung ini ya. Dan saya mendapatkan kehormatan bisa diundang di radio kesayangan kita semua ini. Iya, karena kita ngundangnya udah lama ya Pak ya.
kesibukannya juga ya. Aduh, ini sama-sama sibuk ini. Profesor Haryono sibuk, Pak Dokter Mulyono juga sibuk. Kita kesibukannya tapi yang bermanfaat ya, Pak Mulyono ya. Ya. Iya, apalagi nanti menjelang Hari Lansia Internasional. Iya. Ada apakah nanti di Hari Lansia Internasional DP Mania? Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena Hendra bersama Pak Mulyono bakal balik lagi di Haryono Show di 103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Tuh kan, Hendra balik lagi DP Mania, masih di special talk show-nya Haryono Show. Dan narasumbernya bersama Dr. Mulyono dan Prawiro, Ketua Panitia Peringatan Hari Lansia Internasional yang dimotori Yayasan Karya Bakti Pembangunan atau YKBRP. Betul ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, mau bertanya langsung juga boleh DP Mania, ditunggu di WhatsApp-nya 0811991034 ya. Nah, Pak Mul, nih bagaimana nih kesiapan Pak Mul untuk menjadi tapi udah kok saya lihat Pak Mul sih kayaknya kita seumuran Pak Mul ya. Iya, untuk menjadi seorang lansia. Terus juga nanti acaranya kapan, hari apa, di mana, kegiatannya apa saja, siapa saja pesertanya. Oh, borongan ya pertanyaannya Pak Mul ya. Kita harus siap ya Pak Mul ya untuk menjadi lansia pastinya, termasuk saya dan DP Mania yang lainnya Pak Mul ya. Pak Hendra, ya. Bang Hendra dan para pendengar DFM dimanapun berada. Ya, saya sebentar lagi dan beberapa waktu yang lalu ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Hari Lanjut Usia Internasional. Ini awalnya digagas oleh pendiri Yayasan Swasti Varna, Ibu Dr. Susianti Kawira. Kemudian bersama-sama dengan Profesor Haryono Suyono. Kemudian mengajak beberapa organisasi, diantaranya adalah Yayasan Karya Bakti Pembangunan yang tadi sudah disebut. Yayasan ini dulu didirikan oleh almarhumah Ibu Tin Soeharto dan sampai hari ini masih terus berkembang. Dan Yayasan Karya Bakti Pembangunan ini merupakan leading sektor dari kegiatan ini dengan mitra-mitra kerjanya. Jadi tidak sendiri dengan mitra-mitra kerjanya sebagai pendukung acara ini. Antara lain adalah Persatuan Weredatama Republik Indonesia atau PWRI. PWRI itu adalah organisasi pensiunan pegawai negeri dan pegawai BUMN seluruh Indonesia yang anggotanya kurang lebih ada 4 juta di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada lagi Gerakan Nasional Lansia Peduli, GNLP. Itu juga memiliki jaringan yang sangat banyak, termasuk di Komda Lansia di seluruh Indonesia. Komda itu komisi lansia di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kemudian ada organisasi lain seperti Agrianita IPB. Nah, itu semacam Dharma Wanitanya begitu. Kemudian di sana juga ada perkumpulan Silver College IPB. Wah, itu juga bergabung. Kemudian ada khusus lansia, para lansia yang sebagian besar dari IPB itu old timer. Itu juga bergabung. Kemudian ada Yayasan Pelita Usila. Itu juga bergabung bersama kita. Ada beberapa lah, udah kurang lebih ada 10. Kemudian ada juga dari World Halal Industry and Trades Alliance atau WITA. Kemudian juga ada dari Perkumpulan Senam Tera Indonesia. Itu juga bersama-sama bergabung untuk bersama-sama merayakan Hari Lanjut Usia Internasional tahun 2023 ini, Pak. Wah, ternyata banyak ya DP Mania organisasi-organisasi yang bergabung. Tadi 10 lebih ya Pak Mul ya? Kurang lebih 10. Kurang lebih 10 DP Mania. Dan semuanya pastinya masih produktif dan aktif ya Pak Mul ya? Aktif sekali. Aktif sekali DP Mania. Tadi pertanyaan saya kan borongan tuh Pak Mul.
acaranya kapan? Oh ya. Terus hari apa? Ya. Gimana kegiatannya? Nah, apa saja? Acara ini itu mendapatkan semacam perhatian khusus dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Seyogianya beliau pengen hadir itu sebenarnya, melihat acaranya yang luar biasa itu. Apalagi yang mengundang Prof. Haryono gitu. Tapi beliau ada acara lain dan mengirimkan komdanya untuk hadir bersama-sama dengan organisasi lainnya. Yang nanti acaranya puncaknya akan dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 30 atau hari Sabtu 30 September 2023 dan hari Minggu 1 Oktober tahun 2023. Kalau ditanya tempatnya di mana, dipusatkan di area Sasana Tresnawerda Ria Pembangunan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Siapa saja yang diundang? Wah, luar biasa. Kalau Prof. Haryono prinsipnya mengundang sebanyak-banyaknya. Semua gubernur kita undang, semua gubernur. Kemudian beberapa organisasi pemerintahan termasuk dari Kementerian PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu dari segi pemerintahan. Kemudian duta besar sahabat, duta besar di kawasan ASEAN, ada 8 duta besar, kita undang juga, mudah-mudahan ada hadir. Kemudian lembaga PBB seperti UNDP dan UNFPA itu kita undang. Tapi yang jelas UNFPA sudah menyatakan dirinya untuk siap hadir. Itu luar biasa. Benar-benar luar biasa DP Mania, dan pastinya ini selain meriah juga semuanya organisasi yang hadir, ada 8 duta besar, terus juga dari PBB yang sudah siap hadir tadi ya Pak Mul ya. Dan keinginan Prof juga gubernur semuanya hadir gitu ya. Nah, acara ini Bang Hendra bukan hanya orang hadir saja yang menyaksikan, tapi kita siarkan dan kita bikin Zoom. Jadi beberapa organisasi seperti PWRI yang jumlahnya 4 juta ini, kita sebarkan informasi ini, sehingga kita akan kasih link untuk Zoom, jadi mereka bisa mengikuti walaupun tidak hadir secara fisik. Kemudian juga komda-komda tadi juga begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, narasumber dari ini acaranya yang pertama itu adalah webinar. Kita menyelenggarakan webinar dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang gizi masyarakat, kemudian dalam bidang Alzheimer. Jadi bagaimana mengatasi supaya lansia ini tetap sehat, terhindar dari masalah-masalah gangguan jiwa, masalah Alzheimer, kemudian bagaimana mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, kemudian bagaimana tetap menjaga sehat agar tidak kena stroke, dan bagaimana menghindari stroke. Nah, tokoh-tokoh itulah yang kita hadirkan. Kalau dari masalah stroke, kita hadirkan seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono. Beliau adalah Kepala Pusat TNI, Kepala Pusat Kesehatan TNI tahun 2020 dan 2021 yang saat ini memegang Yayasan Stroke Indonesia. Kemudian juga ada Profesor Dr. Clara M. Kusharto, seorang ahli gizi masyarakat dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada lagi sebagai narasumber Ibu Dr. Martina Wiwi, seorang psikiatri dari Universitas Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya juga seorang yang masih muda, itu D.Y. Suharya, seorang direktur Alzheimer, International Alzheimer Asia Pasifik. Dia akan hadir memberikan sesuatu untuk kita semua.
Iya. Nih, Pak Mulyono kan acaranya 2 hari ya, tanggal 30 September 2023 hari Sabtu dan 1 Oktober 2023. Betul. Ya. Hari Minggunya ya, ya Pak Mul ya. Iya. Ini dari Sabtu dan Minggu untuk yang hadir kan banyak sekali nih, Pak Mulyono. Di hari Sabtu ini apakah sama nih acaranya dengan hari Minggu atau puncaknya semua di hari Minggunya tanggal 1-nya pas Hari Lansia Internasional? Kalau dibilang puncak, dua-duanya puncak. Karena puncak, ini ya? Merupakan suatu rangkaian acara yang luar biasa menurut saya. Iya. Jadi tadi selain webinar yang menghadirkan banyak tokoh, memberikan informasi yang kepada masyarakat, bukan hanya untuk lansia, tetapi juga kepada masyarakat umum. Kemudian di hari yang pertama juga, selain webinar, kita akan mengadakan semacam konferensi nasional tentang kelembagaan lansia. Nah, kenapa ini perlu? Pak Hendra dan para pendengar radio dimanapun berada, saat ini atau akhir-akhir ini, lembaga lansia tingkat nasional itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di daerah masih ada komdanya. Nah, lembaga-lembaga yang tergabung di dalam Hari Lanjut Usia Internasional ini, terutama Gerakan Nasional Lansia Peduli, itu memberikan semacam semangat untuk kita semua, membuat konferensi yang nantinya hasil dari konferensi ini berupa rekomendasi kepada pemerintah dan DPR bahwa kita atau Indonesia itu perlu memiliki lembaga lansia di tingkat pusat. Kalau daerahnya masih ada, mosok di pusatnya tidak ada. Nah, itu hasil rekomendasi itu kemungkinan akan disebut sebagai rekomendasi Cibubur. Jadi itu merupakan sumbangan kepada pemerintah dan DPR supaya diambil kebijakan. Itu kira-kira. Wah, DP Mania di daerah saja ini masih eksis ya, gitu ya. Iya, nah, kenapa tadi di pusat tadi kata Pak Mulyono memberikan semangat dan bentuk perhatiannya tadi sedikit saya sampai nyender gitu. Jadi karena tadi sudah disebutkan bahwa jumlah lansia semakin lama semakin banyak. Jadi harus diapain? Nah, dan lansia yang butuh bantuan itu semakin lama semakin sedikit. Tapi banyak lansia-lansia yang produktif dan masih aktif dan masih mampu memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara ini. Iya. Nah, sedikit nih Pak Mul. Di lingkungan keluarga, di lingkup keluarga, pasti kan kita punya orang tua yang sudah lansia gitu ya, atau yang menuju lansia. Nah, ini mungkin ada edukasinya buat DP Mania yang sedang mendengarkan, bentuk perhatiannya seperti apa nih Pak? Iya, sekarang ini sebagian karena lansianya sudah semakin banyak. Jadi hubungan lansia, kalau Prof. Haryono mengatakan itu ada 3 generasi. Jadi ada lansia, ada yang produktif bapak ibu dan anak, bahkan ada cucu dalam satu keluarga. Jadi perhatian ini jangan dipecah-pecah. Lansia disendirikan seolah-olah tidak produktif. Lansia ini sekarang ini karena usia harapan hidupnya semakin tinggi, dia tidak perlu dikasihani. Lansia itu tidak perlu dikasihani. Justru lansia itu memberikan sesuatu kepada generasi muda. Banyak sekali lansia-lansia yang produktif, terutama dalam segi pemikiran. Iya, betul. Bangsa dan negara ini perlu, karena pengalaman para lansia itu luar biasa. Itu yang perlu ditularkan kepada generasi-generasi muda. Di dalam keluarga, lansia menjadi contoh dan panutan. Coba kalau bapak ibunya sibuk gitu, cucunya itu larinya kemana? Ke nenek kakeknya. Itulah perhatian yang luar biasa itu. Kakek memberikan kasih sayang atau nenek memberikan kasih sayang kepada cucu-cucunya. Karena bapak dan ibunya mungkin bekerja, waktu berangkat pagi pulang malam, nggak ada waktu lagi. Nah, itu kesempatan kepada lansia-lansia yang kalau di dalam pensiun mungkin boleh dikatakan boleh pensiun sebagai pegawai negeri, pegawai swasta boleh pensiun, tetapi pikiran dan ilmunya dan sumbangannya tidak boleh pensiun.
Nah, itu dia pikirannya, sumbangannya tidak boleh pensiun. Dan ya bentuk perhatiannya membuat lansia-lansia atau kakek nenek kita itu bahagia selalu ya. Iya. Nah, karena merasa dihargai. Iya, betul. Pemikiran itu merasa dihargai. Iya, orang tua itu tidak perlu dikasihani, tidak perlu. Tetapi beliau memberikan sumbangan. Justru lansia itu memberikan sumbangan, terutama sumbangan pemikiran. Iya, DP Mania, benar yang disampaikan Pak Mulyono nih. Karena di lingkup keluarga kita juga di lingkungannya nih banyak cucunya dititipkan sama kakeknya ya. Banyak begitu. Iya, ya nggak apa-apa. Tugas-tugas, kerja-kerja, titipin cucunya. Terus mau kemana, titipin ke kakeknya gitu kan. Betul. Iya, ini DP Mania nih. Itu untuk lingkup keluarga. Nah, pas banget di momen Hari Lansia Internasional. Puncak ini ya, Sabtu dan Minggu, tanggal 3 September 2023 dan 1 Oktober 2023 di hari Minggu. Ini banyak sekali, selain tadi ada webinar, terus juga narasumbernya yang berkompeten ya, Pak Mul ya. Betul sekali. Iya. Nah, Pak Mul, untuk DP Mania semuanya nih, mungkin nanti WhatsApp-nya saya bacakan, nanti Pak Mulyono juga bisa menjawab melalui WhatsApp di 0811991034 ya. Lansia, lanjut usia, kan 60 ke atas ya Pak Mulyono. Tapi yang produktif, yang sehat, membuat mereka bahagia. Pengalamannya juga lebih dari kita ya. Ini yang Pak merasakan atau dapatkan, apalagi nanti menjadi ketua hari lanjut usia atau usia internasional ya. Ini apa yang diharapkan juga nih Pak Mul untuk terutama kita nih yang belum lansia untuk mendekati lansia Pak Mul. Ya. Gimana Pak Mul? Ya, untuk peringatan lansia internasional tahun ini ya, kita mengambil tema menua dengan smart. Iya, menua dengan smart. Smart itu apa? Sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Itu temanya. Jadi walaupun menua itu artinya dari muda ke atas, tambah umur. Jadi tambah umur itu tetap harus sehat. Ya, bukan hanya yang lansia saja yang sehat. Yang muda pun harus sehat, supaya nanti kalau menuju lansia itu tidak kaget. Jadi kalau masih muda, katakanlah makanan sembarangan, kemudian hidupnya tidak sehat, dan mungkin tidak produktif. Sebenarnya masa-masa muda kita harus produktif menjelang lansia. Jadi supaya tetap sehat, syaratnya banyak. Harus makan makanan bergizi, harus berolahraga, harus banyak teman, banyak berpikir. Itu kurang lebih begitu. Jadi otak ini harus berjalan. Kalau otak ini berjalan, insya Allah seperti yang dikatakan Prof. Haryono, kalau otak dipakai, kita harus seling bersilaturahmi dan memiliki banyak teman, insya Allah umur kita akan panjang. Amin. Itu dia, benar kata Pak Mul ya. Banyak teman, sering silaturahmi, kan salah satunya juga silaturahmi memperpanjang umur atau usia ya. Betul. Oke, baik DP Mania. Nanti kita lanjutkan lagi DP Mania nih, asik banget, seru banget ya DP Mania. Saya masih banyak bertanya nanti kepada Pak Dr. Mulyono Dhani Prawiro, karena Ketua Panitia Peringatan Hari Lansia Internasional yang dimotori Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan. Persiapannya udah berapa persen? Karena kan udah mendekati juga ya, sekarang hari Rabu, tinggal menghitung hari gitu. Seperti apa? Nanti Hendra bersama Pak Mulyono bakal balik lagi di Haryono Show di 103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Hendra kembali lagi DP Mania, masih di Haryono Show ya. Ada yang bertanya, Profnya kemana Bang Hendra? Sedang tugas DP Mania. Wah, kesibukan Profesor Haryono itu bukan main ya. Karena kita doakan selalu biar tambah sehat terus, biar bisa menjalankan tugas-tugasnya ya Pak Mulyono ya. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi, kita masih dalam temanya, yaitu memperingati Hari Lansia Internasional ya, bersama Pak Mulyono. Nah, ini DP Mania ya, yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan
bersama mitranya. Nah, apakah ada hubungannya juga dengan nama kabinet di era Presiden RI kedua Bapak Soeharto, yaitu Kabinet Pembangunan? Sedikit. Silakan Pak. Iya. Bang Hendra dan pendengar yang saya hormati. Tadi saya lupa menyebut bahwa satu organisasi lagi yang belum saya sebut, karena beliau itu adalah pendengar yang baik, dan hari ini saya rasa beliau adalah pendengar, yaitu Yayasan Cipta Indonesia. Itu belum saya sebut tadi. Baik, itu untuk Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan. Itu dulu didirikan oleh almarhumah Ibu Tien Soeharto bersama ibu-ibu istri menteri Kabinet Pembangunan. Ya, di situ ada Bu Harmoko, ada Bu Nina Akbar Tanjung, Ibu Rusmin Nuryadin, Ibu Profesor Justika Baharsa, ada banyak lagi lah ibu-ibu istri menteri itu. Nah, beliau itu mendirikan yayasan dan sampai sekarang ini masih eksis. Dan untuk tahun ini atau perayaan Halloween, Hari Lanjut Usia Internasional, yayasan ini sebagai leading sektornya, itu kira-kira. Nah, apa saja sih yang dilakukan selain webinar dan konferensi nasional yang dilaksanakan pada tanggal 30. Nah, untuk tanggal 1-nya, Bapak, saudara-saudara sekalian, Bang Hendra, panitia akan menyelenggarakan namanya Senam Ceria. Senam Ceria ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, baik anak-anak, pemuda, orang dewasa maupun lansia itu sendiri. Jadi itu disebutnya lansia ceria. Jadi kalau senam semuanya harus gembira dan ceria. Nah, itu. Kemudian dilanjutkan dengan basar. Jadi kita mengundang UMKM, bukan hanya UMKM tapi juga yang besar juga kita undang. Kita siapkan lahan yang cukup banyak di sana. Jadi kalau habis senam begitu, keringatan, nah di situ dihadirkan makanan-makanan yang luar biasa. Menunya tinggal pilih saja. Menu yang bagus, dan semuanya itu halal. Semuanya halal. Kemudian di samping itu kita juga suguhkan pameran. Pameran, baik itu pameran lukisan maupun pameran hasil karya lansia. Nah, karena ini banyak dengan lansia, bahwa lansia itu mampu loh melukis, mampu loh berkarya, menciptakan sesuatu yang indah dan bisa dinikmati oleh orang lain. Produktif dan berinovasi. Itu bisa. Jadi saya mengharapkan para Bang Indra dan pendengar dimanapun berada, khususnya yang ada di DKI Jakarta, kalau mau hadir silahkan, dengan kita terbuka. Dimulai dari jam 6 pagi boleh, mulai senam dulu, kemudian ada lomba-lomba, kalau mau ikut lomba boleh, ada lomba puisi, ada permainan congklak. Jadi kita membuat lansia-lansia itu teringat pada masa lalunya. Di situ ada semacam perlombaan congklak, ada perlombaan baca puisi. Jadi membuat orang-orang lansia itu mengingat masa lalu dan menjadi happy. Jadi seolah-olah kembali kepada masa lalu. Tujuan kita di sini dalam peringatan Hari Lanjut Usia Internasional, membuat semua orang happy. Itu titik poinnya. Bahagia. Ada WhatsApp dari Pak Iwan Setiawan. Bang Hendra, saya mau tanya. Tadi Pak Mulyono menyampaikan temanya menuju lansia smart ya? Menua. Dengan smart. Nah, ini kan saya belum menua, kita bakalan tua, Pak Iwan, gitu ya. Oke. Yang dimaksud menuju menua semakin smart itu lebih detail lagi seperti apa nih Pak Mulyono, kata Pak Iwan ini. Kan temanya tadi keren banget, bagus. Menua dengan smart. Walaupun umurnya tetap bertambah, kita harus sehat. Kita harus mandiri tidak tergantung. Walaupun boleh dikatakan kita lansia, tetapi tidak meminta bantuan orang lain, meminta bantuan yang muda, enggak. Lansia harus tetap mandiri dan mandiri, produktif, aktif, produktif,
dan bermartabat. Itu yang penting. Jadi bukan hanya untuk lansia, tapi yang menua itu, artinya menua umurnya bertambah. Semakin banyak umurnya, semakin banyak bertambah umurnya, tetapi badan kita harus tetap sehat. Pemikiran kita harus tetap hebat. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Kita harus semangat. Itu yang penting. Kalau kita semangat terus, badan kita sehat, insya Allah umur kita akan panjang. Itu yang penting. Itu yang penting tuh, Pak Iwan, tetap semangat, tetap sehat, ya. Yang pasti jangan stres, banyak pikiran gitu ya. Jangan mengeluh gitu. Jangan Dan mengeluh. harus banyak punya sahabat dimanapun berada. Betul. Jadi semakin banyak sahabat akan semakin baik. Kalau iya. musuh satu aja terlalu banyak, tapi sahabat 1000 masih kurang. Masih kurang ya. Wah, baik. Nah, ini sebelum mengakhiri Haryono Show nih, Pak Mulyono, ada pesan pastinya nih ya. Pesan apa yang ingin disampaikan di Hari Lansia Internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan? Nah, pesannya apa, silakan Pak Mulyono? Iya, Bang Hendra dan para pendengar, sebelum kita sampaikan itu, kita ada rangkaian kegiatan. Sebentar lagi ada Hari Stroke Internasional yang jatuh pada tanggal 29 ya, setelah Oktober. Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 ya. Jadi harapan kita semua, terutama yang muda-muda ini, harus hati-hati. Nah, kalau perlu lihatlah atau ikutilah webinar tanggal 30 September di pagi hari. Nanti Zoom-nya akan kita kasih. Jadi di situ akan ketahuan, kelihatan bagaimana mencegah agar orang tidak kena stroke. Itu poinnya. Jadi kalau tidak kena stroke, tentu kita harus mungkin makanannya harus dijaga. Cara berpikir otaknya harus dijaga. Jangan mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Pikirannya harus positif, perbanyak teman, perbanyak kawan, sehingga hidup kita itu lebih bermakna dan selalu bahagia. Dan yang penting, Bang Hendra dan saudara-saudaraku pendengar radio yang luar biasa ini, Radio DFM, saya rasa pendengarnya ini luar biasa. Dan semakin hari saya perhatikan semakin banyak. Dan radio ini merupakan radio kebanggaan Indonesia. Jadi kalau mendengarkan radio DFM, wah, itu siarannya pasti bermutu dan hebat. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam memperingati Hari Lanjut Usia Internasional 2023 ini, mari kita bersama-sama menjaga hidup sehat, menjaga kemandirian kita. Kita harus tetap produktif, walaupun secara tadi saya katakan SK udah pensiun mungkin, tetapi untuk pemikiran tetap jalan dan tetaplah memberikan sumbangan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta. Baik, DV Mania. Wah, yang pastinya kita doakan acaranya berjalan dengan lancar dan juga sukses. Karena 2 puncak acara ini, DV Mania, diingetin lagi tanggal 30 September 2023 hari Sabtu ya Pak Mul ya. Betul. Terus hari Minggunya 1 Oktober 2023 itu juga lebih meriah lagi, meriah semuanya deh DV Mania. Datang, ini siapa saja boleh semuanya datang. Silakan. Nanti acaranya di lokasinya di area Sasana Tresnawerda Ria Pembangunan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Iya, jadi Hari Lansia Internasional ini menuju menua dengan smart ya. Oke, Pak Mulyono, terima kasih nih, sukses acaranya. Insya Allah saya bisa hadir ke sana. Amin. Ketemu Pak Mulyono di sana. Amin. Silakan dengan senang hati. Iya. DV Mania, jangan lupa yang mau hadir silakan ditunggu kehadirannya. Dan terima kasih yang tadi sudah bertanya melalui WhatsApp. Dan nanti yang ketinggalan bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube kita ya, di 1034 DFM. Dan terima kasih juga yang sudah hadir di live IG, karena saya siaran langsung di live IG-nya 1034 DFM Jakarta. Semoga perayaan Hari Lansia Internasional ini, Pak Mulyono ya,
semakin memupuk harapan terhadap meningkatnya layanan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan di kalangan lansia, baik secara nasional maupun global. Apalagi diprediksi pada 2050 nanti jumlah lansia menyentuh angka lebih dari 1,5 juta ya Pak Mulyono. Wow. Wah. Iya, yang pasti semuanya menua dengan smart ya Pak Mulyono ya. Betul sekali. Baik Pak Mulyono, terima kasih. Sama-sama. Kita sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Amin, Terutama amin, nanti hadir lagi di Haryono Show ya. Amin, amin, Kapan siap. kita bincang-bincang. Akhirnya Hendra bersama Pak Mulyono dan Bang Randy yang tugas, juga kru Radio DP yang lainnya pamit di Haryono Show untuk hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.